Oke, eh, episode selanjutnya dalam rangkaian 22 persona seru di tahun 2022 oleh Wildan LR. Nama selanjutnya Krimis, lumayan interesting. Nama selanjutnya adalah nama yang udah saya sebut di 2 episode sebelumnya, yakni Handoko Hendroyono atau Mas Handoko. Saya tentu belum pernah bertemu sama beliau, karena beliau juga saya akhirnya bisa tahu Romo Van Sopi dan juga Om Budiman Hakim. Mas Handoko ini kenapa jadi salah satu di antara 22 persona seru yang cukup ada di pikiran saya selama 2022, karena akhirnya alhamdulillah saya sempat main ke Jakarta selama beberapa hari, dan selama di Jakarta waktu itu akhirnya saya bisa ke satu tempat yang udah saya incer lama sekali, karena saya pengen ke tempat situ gara-gara tempat itu yang menginisiasi adalah Mas Handoko, dan konsepnya itu menyenangkan, menarik sekali. Makanya saya penasaran untuk datang ke tempat itu sejak lama. Makanya begitu kemarin ada di Jakarta, dan baru kemarin itu sih kayaknya aku ke Jakarta, punya waktu luang untuk ke beberapa tempat gitu ya, karena sebelum-sebelumnya mungkin ke Jakartanya harus ada agenda-agenda tertentu gitu, jadi kayak ya baru kemarin yang benar-benar bisa explore. Salah satunya adalah ke tempat bernama M Block. M Block itu yang menginisiasi, setauku ya, Mas Handoko bersama mendiang Glenn Fredly, Bung Glenn, karena semangatnya untuk membuat ruang dalam rangka ngasih kesempatan untuk tampilnya jenama lokal. Nah, ini aku sukanya Mas Handoko sendiri adalah beliau berupaya untuk nggak hanya membuat, tapi membiasakan, mempopulerkan bahkan istilah-istilah lokal. Salah satunya adalah jenama. Jenama itu saya tahu gara-gara Mas Handoko yang populerkan. Jenama ini yang saya tahu adalah bahasa Indonesia dari brand. Jadi saya tahu Mas Handoko karena beliau juga brand aktivis gitu ya. Selain tentunya ada Pak B, cuman untuk gayanya, nah saya suka gayanya Mas Handoko. Kalau Pak B ya kita tahu beliau adalah praktisi brand 50 tahun di Indonesia, bisa dibilang guru besarnya brand di Indonesia. Cuman dan nah turunan-turunannya dari murid-muridnya Pak B ini ada beberapa macam gaya pendekatannya dalam membesarkan brand kayak gitu. Nah, aku yang cukup suka adalah gayanya Mas Handoko. Jadi balik lagi ke M Block, setauku Mas Handoko membuat M Block itu untuk ngasih ruang jenama lokal ya, produk-produk lokal dengan bikin M Block Market. Jadi itu tempatnya kayak minimarket gitu ya, kayak minimarket, cuman di dalamnya itu produk-produk UMKM atau jenama lokal yang udah dikurasi sama Mas Handoko. Makanya kalau nggak salah punya tagline si M Block Market ini adalah toko kelontong terkurasi. Dan itu produknya bagus-bagus, kemasannya ya secara kualitas produk, karena yang ngurasi
setauku langsung Mas Handoko. Ya mungkin pasti di bawahnya beliau ada tim, cuman yang ngelit itu Mas Handoko. Dan aku sukanya juga Mas Handoko membuat ruang-ruang untuk jadi etalase talenta-talenta lokal, baik itu dari sisi produk makanan, minuman, musisi. Makanya kenapa Bung Glenn ikut andil semangatnya di situ, musisi juga, terus ruang untuk sharing. Jadi di M Block itu kawasannya ada kayak hall yang bisa untuk sharing session, bisa untuk bikin semacam intimate concert gitu. Tapi ada juga sebenarnya kayak satu tempat yang itu semacam kayak lorong yang settingnya waktu ke sana itu kayak bar tapi outdoor, semi outdoor gitu, dan di situ ada pertunjukan musik. Jadi waktu ketika kita masuk ke M Block marketnya, kita belanja di situ, milih-milih makanan di situ, bisa nongkrong juga di dalam atau di luar. Kalau teman-teman mungkin ke minimarket yang mainstream ya, itu kan biasanya ada suara-suara sound lagu-lagu. Nah, kalau yang di sana itu live dari lorong semi outdoor yang di samping. Di situ ada live musik, dan kebanyakan atau setahuku sih yang manggung di situ adalah seniman atau musisi-musisi lokal kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kalau masuk ke ruangan situ, itu kayak kita akan disuguhkan dengan etalase-etalase jenama lokal, produk-produk lokal, mulai dari makanan, minuman, musisi, atau bahkan ketika ada kegiatan di hall-nya itu mungkin ada semacam sharing session atau mini workshop kayak gitu. Itu menyenangkan sekali. Dan dari situ akhirnya karena formulanya sukses, Mas Handoko setauku mengembangkan dengan memanfaatkan ruang atau bangunan atau lahan milik pemerintah yang udah nggak kepake. Dan kebanyakan yang dipakai adalah sisa lahan pabrik. Setauku ya, yang kalau deket dari sini, yang kayak ada kabar sih, sependek pengetahuanku sekilas gitu. Aku kan di Jember nih. Di Probolinggo itu ada dulu pabrik kertas di Leces. Nah itu sekarang lagi diratakan. Sempet dengar kabar di situ kalau nggak salah akan dibangun semacam M Block kayak gitu. Karena yang di Jakarta, tepatnya di daerah Melawai, ruangan atau bangunan-bangunan yang masih dijaga secara struktur itu emang benar-benar kayak bekas pabrik. Terus diterapkan juga di beberapa tempat lain selain pabrik, kalau nggak salah bekas bangunan kantor pos atau asetnya kantor pos. Makanya grupnya M Block itu ada pos blok di Jakarta, ada di Jogja, ada terus pos blok di Surabaya kalau nggak salah ada, terus Medan kalau nggak salah, Padang atau Medan, pokoknya di Sumatera juga ada itu. Nah, semangat untuk membuat istilahnya beliau itu placemaking atau bahasa Indonesianya apa yuk, ada waktu itu bagus banget ruang, lupa lagi aku. Pokoknya aku pernah baca salah satu postingannya beliau yang beliau membahasakan secara sederhana, dan aku bacanya itu bagus banget lagi istilahnya. Yang awalnya beliau pengen mengangkat semangat placemaking atau ruang untuk membuat sesuatu gitu ya, tapi dengan pendekatan apresiasi. Nah, yang paling baru dan di Jakarta yang insya Allah juga perannya Mas Handoko cukup besar di situ adalah direnovasinya Sarinah, yang alhamdulillah kemarin waktu aku ke Jakarta juga sempat mampir, karena setiap sore, tapi kayak ada hari-hari tertentu sih di Sarinah yang baru itu namanya ada Anjungan Sarinah di Tamrin. Itu kalau sore sepulang kerja
Jadi di situ emang cukup ramai ya, karena juga ada jalur MRT Tamrin dan ya selalu lalang orang di situ. Itu ada kayak semacam pagelaran musik di Anjungan Sarinahnya. Aku kalau masih ada stoknya ntar aku kasih deh highlightnya. Kemarin aku juga berusaha untuk menyempatkan ke sana karena pengen tahu suasananya seperti apa di Anjungan Sarinah. Tapi aku nggak sempat masuk ke dalamnya yang baru, karena yang baru di dalamnya itu kayak ada semacam patung-patung sejarah tentang Sarinah kayak gitu. Sehingga yang dulunya Sarinah hanya terkenal dengan tempat kerja atau mall, semenjak ada yang saya tahu ya campur tangannya Mas Handoko, di situ jadi ruang publik yang secara nggak langsung narik perhatian untuk orang pergi ke sana meskipun nggak ada kaitannya dengan kerjaan. Tapi bisa ya menikmati hiburan di Anjungan Sarinahnya, terus mungkin pengen tahu seputar itu tadi, sejarah tentang Sarinah, karena seingatku ada kayak patung-patung gitu di Sarinah yang baru. Cuman aku kemarin nggak sempet sih masuk ke dalamnya Sarinah yang baru, cuman nyampe di Anjungannya aja, ada live musik dan kebetulan yang lagi manggung aku juga pengen nonton sih, si Feby Putri itu. Itu sih kenapa Mas Handoko di tahun 2022 ini ada di pikiranku, karena pada akhirnya aku bisa tahu lebih dekat salah satu karya beliau. Kalau mungkin teman-teman ngikutin seriesnya atau film yang sebenarnya itu adalah IP atau Intellectual Property, Filosofi Kopi. Nah, beliau juga punya campur tangan di situ. Jadi Filosofi Kopi mungkin kalau teman-teman tahu berawal dari film yang digarap oleh Visinema Pictures gitu ya, di bawah pimpinannya Mas Angga Sasongko. Nah, di situ Mas Angga Sasongko nggak sendirian. Mas Angga setauku ya bersama dengan Mas Handoko ini pengen bikin kopi Indonesia itu punya panggung. Dan alhamdulillah kan, karena Filosofi Kopi ya salah satunya, meskipun di luar itu tentu kerja keras pejuang kopi Indonesia juga gila-gilaan, tapi seenggaknya Filosofi Kopi membuat yang mungkin awalnya kopi-kopi Indonesia ini nggak populer, itu bisa populer. Karena mengemasnya jago banget antara Mas Angga Sasongko, Mas Handoko, dan tentunya Bung Glenn. Makanya Bung Glenn sama Mas Angga Sasongko ini punya kedekatan tersendiri. Gara-gara salah satunya adalah karya Filosofi Kopi itu. Sorry ya, ini Miki kemana-mana. Tak kancing aja. Itu sih. Nah, yang pengen kenal atau tahu lebih dekat dengan Mas Handoko, langsung aja follow Instagramnya Handoko Hendroyono kalau nggak salah. Tuh, beliau juga punya buku beberapa seputar branding. Kalau teman-teman yang suka, yang mana ya aku suka banget ya, seputar branding, seputar storytelling, brand story kayak gitu-gitu. Mas Handoko punya bukunya beberapa series gitu. Brand Gardener kalau nggak salah bukunya, aduh aku lupa, sorry ya. Karena waktu itu aku sebenarnya mau beli, cuman stoknya lagi habis apa ya, waktu aku di M-Block itu kalau nggak salah. Kaos ding yang habis, buku online ding waktu itu, karena di sana setahu nggak menyediakan. Itu Mas Handoko. Kalau teman-teman pengen tahu salah satu karyanya Mas Handoko yang melekat sampai sekarang,
itu ada satu tagline merek besar di Indonesia, lintas usia, insya Allah tahu tuh tagline-nya, karena sampai sekarang masih dipakai, yakni apapun makanannya, minumnya, iya itu yang bikin Mas Handoko tagline itu. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih udah menyimak sampai episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di 22 Persona Seru Selamat Tahun 2022 versi Wildan. Terima kasih.